Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Suryanti dari UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membahas mengenai perhitungan pH asam kuat dan asam lemah. So, stay tune ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soal, alangkah baiknya nih kita harus tahu dulu nih materi yang berkaitan dengan latihan soal. Yang pertama kita akan membahas mengenai pH. pH atau power of hydrogen digunakan untuk mengukur keasaman suatu zat kimia yang ditemukan oleh Søren Peter Lorentz Sørensen. Nilai pH terbentang dari 0 hingga 14, namun ada pH yang berada di bawah 0 dan lebih tinggi dari 14 yang disebut pH ekstrim. Nah, dalam perhitungan pH diingat kembali konsep logaritma di matematika. Rumus dari pH adalah min log konsentrasi H+. Adapun rentang pH terbagi atas 3, yaitu pH kurang dari 7 termasuk pH asam kuat dan lemah, pH sama dengan 7 termasuk pH netral, garam bersifat kuat dari asam kuat dan basa kuat, serta pH lebih dari 7 termasuk pH basa, basa kuat, dan lemah. Kita juga harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan pOH itu? pOH itu digunakan untuk mengukur kebasaan suatu zat yang bersifat basa. Nah, dalam perhitungan asam basa, pOH jarang sekali, bahkan sangat jarang untuk ditentukan kebasaan zatnya. Maka dari itu, kebasaan suatu zat kimia yang bersifat basa, pOH harus diubah ke pH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Adapun hubungannya dengan pOH, pH dengan pOH adalah pH sama dengan PKW min pOH, atau pH sama dengan 14 min pOH. Yang selanjutnya mengenai Ka dan Kb. Ka adalah tetapan ionisasi asam yang berfungsi dalam menghitung konsentrasi H+ dalam pH asam lemah. Dan Kb adalah tetapan ionisasi basa yang berfungsi dalam menghitung konsentrasi OH- dalam pH basa lemah. Yang selanjutnya mengenai derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah kemampuan suatu zat kimia untuk mengalami ionisasi berdasarkan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat yang dilarutkan. Dalam kelompok asam basa, derajat ionisasi untuk yang pertama, asam kuat dan basa kuat mengalami ionisasi sempurna dan tidak mengalami reaksi kesetimbangan. Yang kedua, semakin besar Ka, maka semakin kuat asam tersebut. Yang ketiga, asam lemah dan basa lemah terionisasi sebagian dan mengalami reaksi kesetimbangan. Yang terakhir, semakin besar Kb, maka semakin kuat basa tersebut. Nah, adapun dari rumus derajat ionisasi dengan kembali mengingat konsep MBS, apa itu MBS? Yaitu mula-mula, reaksi, dan sisa. Derajat ionisasi sama dengan mol zat terionisasi atau yang bereaksi dibagi dengan mol zat mula-mula. Yang selanjutnya berkaitan dengan hubungan derajat ionisasi dengan Ka dan Kb. Derajat ionisasi memiliki hubungan dengan tetapan kesetimbangan asam basa yang berguna untuk mencari nilai pH suatu zat kimia. Di bawah ini adalah hubungan ketiganya. Teman-teman bisa mencermati ya dari rumus di bawah ini. Oke, selanjutnya kita sudah masuk mengenai perhitungan pH asam lemah. Asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Adapun contoh dari asam lemah adalah HF, CH3COOH, H2S, HCN, dan H2CO3. Adapun rumus dari asam lemah, konsentrasi H+ sama dengan derajat ionisasi dikalikan dengan Ma, dan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan Ma. Masuk pada contoh soal yang pertama mengenai asam lemah. Tentukan pH 0,01 molar asam format bila harga Ka asam format tersebut 1,8 kali 10⁻⁴. Oke, rumus dari asam format itu HCOOH. Kita cari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan Ma, diketahui tadi Ka-nya adalah 1,8 kali 10⁻⁴, dan Ma atau molaritas dari asam format adalah 0,01. Kita dapatkan akar 1,34 kali 10⁻⁻3. Yang selanjutnya kita akan menghitung pH. pH adalah min log konsentrasi H+, yakni pH sama dengan min log
1,34 kali 10 pangkat minus 3. Dan kita dapatkan pH sama dengan 2,873. Contoh yang kedua adalah larutan HCN 0,01 molar memiliki pH sama dengan 4. Harga tetapan ionisasi asam tersebut adalah... Nah, langkah yang pertama ini kita mencari terlebih dahulu konsentrasi H+ dari pH yang tertera pada soal. Kita dapatkan dengan memasukkan ke rumus pH sama dengan main log konsentrasi H+, didapatkan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 4. Langkah yang kedua, cari nilai tetapan ionisasi asam atau Ka. Dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan dengan M asam atau molaritas asam. Didapatkan Ka sama dengan 10 pangkat minus 6. Contoh soal yang ketiga, jumlah molekul asam format HCOOH yang diperlukan untuk membuat 250 ml larutan asam format dengan pH 3 adalah titik-titik dan diketahui di soal Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 4. Langkah yang pertama, di soal ditanyakan jumlah molekul dan ingat bahwa rumus jumlah molekul seperti yang tertera di bawah. Untuk mendapatkan mol, kita harus mencari terlebih dahulu molaritasnya. Jumlah molekul atau N rumusnya adalah bilangan Avogadro dikalikan dengan mol ya. Nah, yang kedua cari molaritasnya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma. Nah, kita tuh mendapatkan molaritas asamnya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3. Dan langkah yang ketiga, cari mol dan jumlah molekulnya. Tadi didapatkan M asamnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3. Kita masukkan di rumus. M sama dengan mol dikalikan volume. Kita mendapatkan molaritas. Maksudnya adalah mol sebanyak 2 kali 10 pangkat minus 2 mol. Dan yang terakhir, kita akan menghitung jumlah molekulnya. N sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan mol. Kita dapatkan jumlah molekulnya sebesar 7,5 kali 10 pangkat 20. Yang keempat, mengenai tabel di bawah ini memperlihatkan harga Ka untuk ketiga jenis asam lemah bervalensi. Ada asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat 5, asam benzoat dengan konsentrasi 0,1 molar, Ka-nya 6,7 kali 10 pangkat minus 6, dan yang ketiga ada asam fluorida dengan konsentrasi 0,1 molar, memiliki Ka 7,2 kali 10 pangkat minus 10. Berdasarkan data tersebut, urutan kekuatan asam dari yang terlemah ditunjukkan oleh nomor 3, 2, dan 1. Kenapa? Karena semakin kecil nilai Ka, maka semakin lemah asam tersebut. Itu ya penjelasannya. Baik, memasuki perhitungan pH asam kuat. Asam kuat adalah asam yang jika dilarutkan dalam air akan terurai sempurna. Contohnya ada asam klorida atau HCl, asam sulfat atau H2SO4, asam nitrat HNO3, asam bromida HBr, asam iodida Hi, asam klorat HClO3, asam perklorat HClO4. Adapun rumus dari asam kuat adalah konsentrasi H+ sama dengan A dikalikan Ma, dengan A adalah jumlah atom H yang dilepas, dan Ma adalah kemolaran asam atau konsentrasi asam. Memasuki contoh soal yang pertama, tentukan pH dari larutan H2SO4 0,005 molar. Pembahasannya adalah H2SO4 itu kan termasuk asam kuat ya, dan diasumsikan dengan mengion sempurna sebagai berikut. Jadi H2SO4 itu menjadi 2H+ plus SO4 2-. Dan kita dapatkan berdasarkan koefisiennya, kita bisa mengetahui bahwasanya H+ itu 0,01 molar dan SO4 2- itu 0,005 molar. Kita dapatkan konsentrasi H+-nya 0,01 molar atau 10 pangkat minus 2 molar. Sehingga pH sama dengan main log konsentrasi H+, yakni main log 10 pangkat min 2 didapatkan pH-nya adalah 2. Contoh yang kedua, larutan HClO4 0,001 molar memiliki pH sama dengan pH larutan asam asetat. Jika Ka asam asetat adalah 10 pangkat minus 6, konsentrasi asam asetat tersebut adalah titik-titik molar.
Di soal pH HClO4 atau asam perklorat sama dengan pH asam asetat. Ingat ya bahwa pH menunjukkan konsentrasi H+, artinya konsentrasi asam perklorat sama dengan konsentrasi asam asetat. Jadi kita hitung konsentrasi HClO4 yang termasuk asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan M dikalikan dengan valensi asam ya. Jadi didapatkan 10⁻³ Yang selanjutnya sudah didapatkan konsentrasi H+ asam asetat. Nah, kita hitung nih konsentrasinya berapa. Konsentrasi H+ itu akar Ka dikalikan dengan M asam. Sehingga didapatkan M asamnya adalah 0,1 molar. Contoh yang ketiga, hitunglah pH larutan 100 ml H2SO4 0,1 molar. Rumusnya itu kan konsentrasi H+ sama dengan X dikalikan Ma. Konsentrasi H+ sama dengan 2 kalikan 0,1 dan didapatkan konsentrasi H+-nya adalah 2 kali 10⁻⁻⁻⁻⁻. Dan pH itu sama dengan min log konsentrasi H+, didapatkan pH sama dengan 1 min log 2. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk jenis larutan asam kuat, konsentrasi H+ itu rumusnya Ma kalikan dengan A. Untuk asam lemah, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma, sedangkan derajat ionisasi itu didapatkan dari akar Ka kalikan Ma sama dengan konsentrasi H+ per Ma. Adapun mengenai pH sama dengan min log konsentrasi H+, pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Baik, sekian penjelasan dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Suryanti dari UIN Sunan Kalijaga.